Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa bil khusus ila Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa ila Syekh Abdul Samad Al-Talibani rahimahullah ta'ala syai'un min dhalikum Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Syahdan apabila diperoleh tiga syarat tersebut itu yang baru disebutkan sebentar tadi, maka itu wajib atas seorang penyuruh dengan berbuat kebaikan dan mencegah daripada kejahatan. Dan tiada disyaratkan pada yang demikian itu orang yang diberi izin oleh raja, maksudnya kauliyah. Tidak disyaratkan orang yang berdakwah itu mesti memiliki kauliyah, tapi memiliki ilmu. Bersalahan kata setengah ulama disyaratkan bahwa disyaratkan yang demikian itu. Jadi di sini ada berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan seorang pendakwah itu tidak perlu ada tauliyah daripada kerajaan. Setengahnya mengatakan wajib bertauliyah. Di sini mengikut peraturan di negeri tersebut. Kalau misalnya tidak diwajibkan tauliyah, sehingga siapapun boleh berdakwah, boleh mengajak manusia kepada mungkin ajaran yang sesat dan sebagainya, maka dalam keadaan yang demikian elok diwajibkan tauliyah supaya diketahui orang yang menyampaikan ilmu ini apa yang dia sampaikan adalah yang benar. Tapi kalau seseorang telah dikenali dengan ilmunya, telah dikenali dengan waraknya dan bagusnya, tak payah tanya tauliyah maksudnya. Yang kita kena tanya begini yang belum tentu dia punya cara pikiran dia, mungkinkah dia membawa kepada ajaran sesat. Maka dengan demikian terhimpunlah antara dua pendapat. Karena ada pendapat yang kata wajib tauliyah, ada yang kata tak wajib. Yang wajib itu kepada orang yang tidak dikenali, supaya dakwahnya itu adalah dipastikan dia benar. Kalau seorang ustaz semua benar dengan dia, tak payah tauliyah, tak tahu dia.
jangan disalahguna pula tauliah itu sekat dia dalam berdakwah. Ya kan? Kenapa yang dia sampaikan dari kitab yang ditulis dan buku yang dia tulis itu bukti bahwa apa yang diajarkan itu benar yang baik-baik belaka. Orang yang menyebut itu tak ada tauliah pun tak apa, karena benda yang orang telah maklum dia orang yang baik, apa yang ditulis benar yang baik. Jadi begitu caranya untuk menghimpunkan antara dua pendapat. Di saat ramai orang yang nak berdakwah dan dia pun mungkin tak mempunyai kelayakan untuk itu, nah itu kena ada tauliah. Dan demikian lagi tiada disyaratkan adil. Kesalahan kata setengah ulama bahwa disyaratkan adil, tetapi perkataan ini baik. Jadi adil dalam istilah orang zaman dahulu, adil itu pertama orang yang tidak mengerjakan maksiat yang besar, dosa yang besar, dan tidak mengekali mengerjakan dosa yang kecil, dan orang yang terjaga dia punya maruah itu. Dalam kitab-kitab lama, maruah seseorang itu tercabar ataupun tercela apa boleh dimakan di kedai. Itu pun kita kata macam kalau ulama ahli hadis zaman dahulu, orang itu kalau makan di kedai kan, itu orang itu sudah hilang maruah. Berjalan ada kopiah, itu telah hilang maruahnya. Jadi yang itu yang dimaksudkan di sini. Jadi kalau sekarang ini kadang-kadang berdakwah itu sendiri di tempat kopiah, yang dia yang berbicara agama, dia berbicara kopiah. Orang zaman dulu itu, kalau makan kedai pun itu telah menghilangkan maruah. Kalau sekarang bohong aja makan kedai, kan senang. Namanya macam itu. Kenapa zaman dahulu orang yang makan di kedai itu terjejas di punya maruahnya? Karena ilatnya li'anna ainal fuqara taqa'u alaihi, karena mata orang yang fakir terlihat makanan itu, dan mereka tak makan, mereka tak ada duit nak beli. Selain itu buruk makanya itu. Jadi maknanya dia menyakitkan hati orang yang fakir. Itu termasuk orang yang hilang maruah. Itu yang makan di kedai yang menjejaskan maruah. Orang yang makan ini, barang yang dimakan di kedai itu, mungkin ada orang fakir lalu di situ dia dimakan. Dia kata usia makan sedang, aku mereka makan dia, tapi aku tidak ada, ya kan? Nah, jadi itu sebab yang sehingga bila makan di restoran itu menjejaskan dia punya maruah. Karena orang fakir ingin makan benda itu sama yang dia ada. Alhamdulillah, benda itu kan kecil ya, nah, tapi boleh yang berkira sebagai kesempurnaan. Kalau tidak disyaratkan pun sebagai kesempurnaan. Karena dalam istilah ulama kita ada hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Untuk orang yang abrar, pangkat itu abrar yang sudah bagus. Tapi untuk orang yang muqarrabin, yang itu tak elok lagi. Katalah orang yang menjajah makanan di jalan sampai waktu sembahyang, dia menjaga apa? Ada makanan-makanan, es krim, mereka ada turun kan? Nah, sampai waktu sembahyang, dia singgah di masjid, di musala, di surau, dia pun sembahyang dengan seluruh dia berbaju fashion dia, kopiah, ya. Bagi seorang penjajah menjual es krim, dia berhenti sembahyang di musala atau di masjid dengan pakaiannya demikian tadi, yang itu jadi masalah bagi dia seorang yang bagus sunnah. Bahkan kita anggap ini sebagai penjajah es krim yang takwa, yang kuat beragama, ya kan? Dia menjual es krim, dia berhenti sembahyang di musala, masya Allah, dia hormat dengan waktu.
Walaupun dia sembahyang dengan mungkin pakaian dia dengan seluar ketat sedikit apa semua, baju t-shirt, kopiah pun tak ada, ya kan? Nah, yang tu orang boleh terima karena makamnya makam abrar saja boleh. Tapi kalau tu imam satu masjid pakai macam tu boleh terima tak? Nah ini tu imam, jadi imam pakai seluar jeans, pakai t-shirt, kopiah pun ada. Makmum ada jubah, ada soal, ada senang, ada di belakang. Macam mana ni? Ini maksud kita memahami hasanatul abrar, sayyiatul mukarrabin. Untuk penjajah es krim sembahyang pakai macam dulu, yang dulu hebatlah dia sudah. Tapi sebagai imam pakai macam itu, khutbah Jumat pula. Sebab begini, baju t-shirt, cap apa lagi kopi tak ada. Alhamdulillah. Kita jadi mahu tengok macam mana imam kita ni, dia syut tak mana. Padahal apa salah dia? Dia dah tutup aurat, kita kata. Tapi kalau dia sebagai imam, sebagai khatib, tak munasabah pakai macam. Tapi kalau penjaga es krim tadi, atau penjaga kapit dulu, penjaga kapit kamu masuk sembahyang macam tu, kata dia okey lah macam ini orang kuat agama lah. Jadi masalah bawah, masalah harga diri, termasuk masalah pakaian. Pakaian bukan diambil kira, kan? Macam polis kalau tahan orang di jalan, dia tak pakai uniform, orang belok dia. Dia memang polis, pegawai polis. Dia suruh berhenti orang, dia pakai baju biasa, pakai jubah kalau macam saya, dia polis. Tahan kereta, orang kata pagi mana apa cara? Dia tak pakai. Kalau dia pakai uniform polis, JPJ pun pakai. Ini kuasa besar boleh polis dia tahan dan periksa teknik itu kan. Itu walaupun dia perempuan yang bawa ni mat ya, orang hebat kan. Walaupun yang tahan tu perempuan, polis perempuan, tapi dia pakai ini pun sini. Ya kan? Macam itu. Jadi kita perlu kepada juga uniform untuk maruah imam. Untuk maruah dia kena ada uniform. Benar-benar ini. Maka dimasukkan dalam hal maruah. Jadi dalam dakwah pun begitulah diperlukan. Ya kan? Walau siapapun dalam berdakwah mesti dia menjaga sunnah, dia menjaga benar-benar yang bagi orang lain pendengarnya tak jadi masalah macam ini. Macam kalau saya mengajar hari ini ya, saya pakai t-shirt punya, kopi apa tak pakai ini, tuan-tuan ustaz ni dibahali bila macam-macam. Jadi itu menjejaskan. Tapi orang lainnya mungkin tak jadi masalah. Jadi ini nak memahami hasanatul abrar, sayyiatul mukarrabin. Bagi orang yang abrar sudah okey lah macam itu. Tapi bagi orang yang tertentu, dia kena ada benar-benar yang tertentu. Jadi dalam dakwah pun demikian. Kita nak mengajak orang lain, sudah tentu kita seeloknya mempunyai pakaian yang munasabah, yang berpatutan dan sebagainya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Rukun yang kedua, orang yang disuruh akan dia, orang yang ditegakkan itu, yaitu disyaratkan manusia juga dan dia disyaratkan akhir dari. Maka wajib ada seorang yang menegakkan kanak-kanak daripada meminum arak dan daripada segala maksiat, dan wajib ditegakkan orang gila daripada berzina dan menjimat binatang. Itu benda yang mungkar tadi. Orang gila berzina, sebagai orang gila, atau orang gila berzina dengan binatang. Tak berdosa, tapi tak boleh. Terus rukun yang ketiga, al-muhtasab fihi, yakni pekerjaan yang disuruh dan ditegakkan di dalamnya itu maka disyaratkan dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, bahwa adalah pekerjaan yang ditegakkan itu menyalahi syariat, sama ada yang mengerjakan itu jadi maksiat atau tidak jadi maksiat, seperti melihat akan kanak-kanak meminum arak,
maka wajib menegakkannya daripadanya. Dan seperti melihat orang yang gila menjimak binatang, maka wajib menegakkannya menegakkan daripadanya. Dan jikalau keduanya itu tiada jadi maksiat sekalipun. Dia tak jadi maksiat tapi mungkar kan, itu bertentangan dengan hukum Allah. Walaupun orang gila berzina dengan orang gila, dia tak pernah ada dosa ya kan, tapi benda itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah. Terus syarat yang kedua, bahwa adalah pekerjaan yang mungkar itu mewujud pada ketika itu. Misalnya kalau seseorang yang telah selesai daripada meminum arak, dan demikian lagi bagi orang yang berkehendak meminum arak pada hari yang lain yang akan datang, maka bahwasanya tiada mungkin mengingkari akan dia, melainkan dengan menjagakan dan menegakkan dengan perkataan atau pengajaran dua. Artinya kalau benda yang diingkar itu memang ada di hadapan mata yang tersebut, kalau dulu dia pernah itu diberikan nasihat, ataupun akan datang dia akan buat, itu pun diberikan nasihat. Terus syarat yang ketiga, bahwa adalah pekerjaan yang diingkari itu zahir pada orang yang mengingkari itu, dan jangan zahirnya itu sebab sungguh-sungguh diperiksa dan sungguh-sungguh dicintai. Maka tiap-tiap maksiat yang disembunyikan oleh orang yang berbuat maksiat itu, maka yaitu tiada wajib mengingkari akan dia, seperti orang yang meminum arak di dalam rumahnya. Sekira-kira ia tiada menzahirkan kepada orang yang banyak, maka yaitu tiada harus mengintai akan dia dan memeriksa akan dia, seperti firman Allah Ta'ala, wala tajassasu, artinya jangan kamu periksa akan orang yang menyembunyikan maksiat itu. Jadi kita pun tutupi keaiban ini, batas-batasnya. Kan kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang orang itu dia buat maksiat tapi dia sembunyi-sembunyi, dia menyembunyikan kemaksiatannya. Mari kita jangan korek. Kita jangan korek. Itu termasuk pada bab barang siapa menutupi keaiban orang lain, kalau dia menutupi keaibannya dia sendiri, dia asal macam tak sedar, kemudian dia pun tak tunjuk di khayal ramai. Tapi kalau dia minum arak, orang banyak bangga lagi pula. Itu macam kalau orang tu kadang-kadang kan tersalah sekali dia buat maksiat, janganlah satu kesalahan itu menjahanamkan semua perbuatan dia yang baik. Kita akan baca yang baik itu semua punah, semua ada nilai. Itu yang itu disuruh menutupi keaiban dia, karena dia pun tersalah saja pada hari itu, sedangkan kebaikannya banyak, dan dia pun bukan terang-terang buat maksiat itu. Jangan kata aku tahu dia pernah buat begini, saya ada kamera khas, boleh apa namanya, dapat boleh lacak, dia boleh tengok mungkin tak payah. Kita disuruh menutupi dia punya keaiban, batas-batasnya. Jadi kalau orang yang mengadakan maksiat itu sendiri menutupi kemaksiatannya, kita tutup, tak payah kita bongkar. Tapi kalau dia menzahirkan, bahkan bangga dengan kemaksiatannya, dia perlu kita tegur. Ataupun dia memang mengucapkan di hadapan mata kita boleh tegur. Terus dan berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, وقد روي أن عمر رضي الله عنه تسلق دار رجل فرآه على حالة مكروهة فأنكر عليه وقال يا أمير المؤمنين إن كنت قد عصيت الله من وجه فقد عصيته أنت من ثلاثة أوجه. فقال وما هي؟ فقال قد قال الله تعالى ولا تجسسوا وقد تجسست، وقال تعالى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَقَدْ تَسَوَّرْتَ مِنَ الصُّبْحِ، وقال لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا وَمَا سَلَّمْتَ، فَتَرَكَهُ عُمَرُ رضي الله عنه وشرط عليه التوبة. Ini contoh kejadian yang berlaku. Ini bagus diambil akibat. Terus artinya, dan sesungguhnya meriwayatkan setengah ulama bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu naik di atas pagar rumah seorang laki-laki, maka melihat akan dia atas berbuat kelakuan yang jahat, maka menegur Sayyidina Umar atasnya. Jadi Sayyidina Umar mungkin ada dapat maklumat dia ini buat benda yang tak kenal maksiat kan. Umar pun macam panjat kata Umar, dia naik tengok, ni dia dia berdekat dengan dia, kata dia nak apa semua. Jadi Sayyidina Umar
mengatakan ini jahat, masa dia buat mencuri-mencuri. Rupanya tuan rumah itu orang ini. Nah, itu nanti dia punya hujah ada terus. Maka berkata ia, ya Amirul Mukminin, jika aku telah berbuat maksiat akan Allah Ta'ala daripada satu jalan, maka sesungguhnya engkau telah berbuat maksiat akan Allah Ta'ala daripada 3 jalan. Ya, saya buat maksiat 1, Tuhan buat maksiat 3. Kalau saya minum yang inilah kejahatan saya. Tapi Tuhan buat 3 macam maksiat. Kalau saya 1 saja, minum saja, lepas itu. Tapi Tuhan buat 3 maksiat. Apa dia? Maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apa ia? Maka kata laki-laki itu, sesungguhnya firman Allah Ta'ala, wala tajassasu, artinya maka jangan engkau meriksa kejahatan seseorang, dan sesungguhnya engkau meriksa akan kejahatan. Engkau berkorek kejahatan orang. Karena itu kalau orang, kan yang kita disuruh menutup kejahatan orang itu, bila orang itu sendiri dia rasa malu kalau orang tahu kejahatan dia, itu kita elok tutup. Walaupun memang dia jahat, kita tutupi kejahatan dia. Bagus itu. Tapi kalau dia bangga dengan kejahatannya, katalah seorang perempuan itu dia suka gambarnya dipamerkan di majalah dengan gambar setengah telanjang dia. Kita bercakap ini perempuan itu tak ada masalah, karena dia sendiri suka terpamer dia punya apa namanya aurat. Kita kata ini perempuan itu lah, bahkan kita kata demikian kita tak salah, kita tak menimpa dia, karena dia sendiri bangga orang tengok dia punya keindahan badan dia. Kita perempuan itu, tapi takdirlah ada seorang perempuan mungkin satu masa dia tapi pandai mana dia orang baik, dia pun mandi dengan formida, kita pun dia tangkap dia punya angkatan ini dia jahat perempuan. Kita mengorek-ngorek orang. Ini yang tak baik. Kan? Ataupun dia tersilap sekali ya. Imam Junaidi Al-Baghdadi pernah ditanya, ayazinil wali, apakah orang yang sampai ke tingkatan wali masih boleh berzina? Dia itu waliullah, apakah dia masih boleh berzina? Imam Junaidi Al-Baghdadi tunduk. Lalu dia menjawab, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Kalau memang itu jadi sungai, boleh jadi. Walaupun orang yang sudah sampai ke tingkatan wali pun boleh jadi dia berzina. Karena orang yang sampai ke tingkatan wali dia tidak masuk. Yang masuk hanya para anbiya. Kalau wali itu cuma mahfuz, berbeza antara istilah maksum dengan mahfuz. Kalau maksum 100% takkan ada berdosa. Itu nabi-nabi. Kalau wali-wali mungkin dia baik 97%, adalah 3 mungkin yang dia tak baik. Itu beza antara maksum dengan mahfuz. Kalau setengah-setengah yang itu bukan yang mahfuz lah, yang itu tahu lah. Maksudnya orang itu dalam kebanyakan hal dia baik, cuma sekali-sekali yang namanya dia ada nafsu, kadang-kadang dia pun orang kata kalau kita panggil silat hari bulan kelabu mata, ya kan? Sekali-sekali dia pun adalah mengumpat orang juga kadang-kadang, tapi yang itu bukan menjadi amalan dia. Kalau kita baca wali dia itu berzina, sekali itu lah dia pernah, bukan kejar dia macam itu. Orang yang macam ni kita kena tutup kaiban. Jangan wali bagaimana kecuali dia gambar aku sempat mencuri kan, dia pun lepas dia buat sekali dia pun menyesal apa semua, bukan dia bangga dengan kemaksiatannya. Orang yang macam ni kita kena tutup kaiban. Kasihan ke dia, kasihan ke marwah dia. Kita kata walaupun pada zahirnya dia macam ni, tapi zina kita membuka-buka aib dia, ya kan? Lain kalau orang memang pekerjaannya macam tu hari-hari, yang itu orang yang memang jahat. Jadi orang yang sesekali dia kadang-kadang terlibat dengan kemaksiatan, tolong tutup aib. Artinya kalau kita tegur pun jangan berdepan dia, kadang kita tutup.
dengan cara Nabi kita menegur dengan umum. Masih ada di kalangan kita orang yang begini kata Nabi. Kan? Nabi kita tak sebut si Anu bin Anu kan. Orang yang buat macam ini berbahaya. Nabi kita pun tak khususkan si Anu tak sebut karena nak jaga maruahnya. Kita ni semua ada keaiban, semua kita. Besar kecil, banyak sikit. Kalau kita pakai juga. Siapa pun di kalangan kita ni adalah keaiban dia, adalah kesalahan dia. Kalau kita pakai cari lah, siapa pun pasti ada dia punya keaiban dia. Karena itu tutuplah keaiban orang lain. Kecuali dia menzahirkan, itu sudah tak boleh. Ataupun dia membuat pekerjaan yang tak dapat ditakwil. Kalau masih boleh ditakwil baik-baik saja untuk dia. Katalah orang naik motor tengah malam bawa cok gali. Apa cok gali ni? Bukan tiga apa? Cok gali kan? Linggis. Tahu? Apa? Besi yang mana? Tukang apa? Nak congkil pintu. Apa? Bahasa Kedah. Cok gali kan? Besi panjang kan? Tajam depan dia yang boleh buka paku ujung dan macam ni kan? Itu panggil cok gali. Kalau benar saya tak tahu lah bahasa surat. Tengah malam balik motor bocok kali. Kita mungkin besok dia kerja ke mana. Apa? Masih ada kita boleh tahu. Dia pergi mungkin nak kerja ke mana esok. Jauh tempat dia pernah pergi malam juga kedua dia minta. Dia pernah mati. Kita kata dia mungkin ada kerja di mana-mana esok. Ya kan? Nak bongkar apa nak betulkan mana apa semua. Jauh kita nak pergi orang. Tapi kalau cok gali itu kita nampak dia letak di tingkat orang pukul 2 pagi. Mungkin tukang buat kerja lah pun. Ini bukannya tukang ni. Dia pencuri tak. Pasal apa? Dia guna yang tu apa? Buka tingkat orang. Ya. Kalau kita tengok dia bawa di mutu saja. Itu dia beza dengan sini. Dia bawa naik mutu. Kita kata dia nak kerja semua tak mana ni? Nak curi orang tak mana? Tak boleh. Kita tak nampak benda jahat. Kita tutup. Kita tak. Mungkin dia nak kerja tak mana? Ya kan? Tapi dah cok kali tu dia berhenti satu tempat. Kelam-kelam dia pun cungkit. Orang punya tingkap. Dia dah kontak ajar ke rumah ni pun. Dah alam macam tu. Yang tu kita boleh kata orang jahat. Orang pencuri kan? Saya nak takwil tak boleh lah. Tidak, dia kadang jalan satu kedua. Karena manusia ni begini. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zulumuhu. Orang kalau dia baik-baiklah sangkanya kepada orang. Kalau dia jahatlah sangkanya kepada orang. Kita kalau baik, kita sangat baik orang. Kita selalu pukul 2, pukul 3 dah pergi qiyamul lail. Bulan Ramadan di bulan kan? Tiga orang berjalan pukul 3 pagi bulan Ramadan. Ya kan? Dia ada Nabi kamu lain tak benar itu. Pasal kita tu buat qiyamul lail. Kita tengok orang jalan pukul 2, pukul 3, kita kata dia enggak ada qiyamul lail dan falah, qiyamul lail di mana-mana. Karena kita orang yang selalu buat qiyamul lail. Kalau kita nak berbicara sebagai pencuri, tengok orang lalu pukul 2, ni nak curi ke mana ni? Pasal dia sendiri kalau pukul 2 kalau nak curi orang. Tidak. Nah, orang tu dia tengok kerjaan dia. Kalau dia memang buat qiyamul lail, dia sangka baik-baik dengan orang. Tapi kalau dia jahat, orang baik dia sangka jahat. Jadi jangan bersangka buruk kepada orang lain. Dan jangan mengintai. Jadi Sayyidina Umar ni, dia kena. Dia kata, aku buat dosa satu. Aku buat, kata dia guna Allah ni. Engkau buat dosa ada 3. Satu, engkau mengintai. Mengintai ni, aku dah sembunyi-sembunyi buat rumah aku. Tapi engkau mari cari korek aku. Satu. Terus dan lagi firman Allah Ta'ala wa'il buyuta min abwabiha, artinya datang oleh kamu akan rumah seseorang daripada pintunya, dan sesungguhnya engkau telah datang naik dari atas rumah. Allah Ta'ala berfirman kerana pilih rumah orang, kerana ketuk pintu yang naik panjang rumah aku tak kena. Yang kedua,
Ini Sayyidina Umar yang nak periksa tadi, kolonnya nak amal ma'ruf nahi munkar kan? Dia kata mana boleh? Quran suruh kalau pergi ke rumah orang, dia cari pintu. Ini naik khabar ada orang saya, betul. Ini tak kena. Sudah dua dosa kan? Ini tiga. Dan firman Allah Ta'ala, La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Artinya jangan engkau masuk akan rumah orang lain daripada rumah kamu hingga kamu jinakkan orang yang mempunyai rumah itu dan hingga kamu beri salam atas orang yang di dalam rumah itu. Padahal engkau tiada memberi salam. Maka yang ketiga, kita dah pergi rumah orang, kena ketuk dulu. Assalamualaikum. Beri salam. Mungkin orang tadi lagi nak disimpan. Oh, dia layan kita. Di tuan tak ada salam pun, betul kabar nenek jauh masuk. Tiga kesalahan. Pertama, meminta-minta. Yang kedua, mari rumah orang untuk ikut lorong yang sepatutnya. Yang ketiga, salam untuk itu. Ya. Mungkin kita di rumah kita pakai selawat pendek. Ada kata, rumah kita semua banyak. Misalnya, takdir kan boleh. Saya kira. Ini takdir, tak payah buat betul-betulan. Ini takdir. Kan orang di rumah dia. Ini kan, masa panai, kipas pun tak ada apa. Semua dia pakai selawat pendek. Dengan baju apa. Kita masa tu tangkap kamera dia, zoom. Masuk Facebook pula. Ini membongkar-bongkar orang punya kesehatan. Jadi engkau ada tiga kesalahan. Pertama, mengintai-intai. Yang kedua, masuk rumah tak kena gaya. Zohor lalu ke pintu, apa rumahnya itu. Maka yang ketiga, salam tak lagi. Engkau salah tiga. Itu Umar kata, tapi rupanya orang alim juga. Kan mengerti. Apa Umar buat? Terus. maka meninggalkan akan dia oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan mensyaratkan ia akan dia taubat, maka lalu ia bertaubat. Maka kalau menjadi kebiasaan malam kepada angkat taubat sudah. Saya cerita buang kisah ada apa? Jadi maknanya begitu cara dihimpunkan amal ma'ruf dengan menjaga marwah di jangan sampai memohon batasannya. Terus فإن قلت فمحل الظهور والاستتار واعلم أن من أغلق باب داره وتستر بحيطانه فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه بتعريف المعصية إلا أن يظهر في الدار ظهورا يعرفه من خارج الدار من خارج الدار يعرفه من خارج الدار كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك حيطان الدار فمن سمع ذلك فله دخول الدار وكسر الملاهي وكذلك إذا ارتفعت أصوات السكراء بالكلمات المألوفة بينهم بحيث تسمعها أهل الشوارع فهذا إظهار موجب للحسبة. Artinya maka jika engkau kata maka apa had batas zahir maksiat itu dan apa had tersembunyi maksiat itu. Jadi maksiat itu yang mana maksiat zahir maka kita tegur. Mana maksiat yang batin yang kita tak payah. Karena bila maksiat yang batin itu bila kita ambil perhatian sama tajassus kita di mana sempadannya. Terus maka mengetahui olehmu bahwasanya barang siapa menutup pintu rumahnya dan berdinding ia dengan pagar rumahnya, maka itu tiada harus bagi seorang masuk atasnya dengan tiada izinnya, karena mengenal akan maksiatnya itu, melainkan bahwa melahirkan ia di dalam rumahnya akan maksiat sekira-kira lahir dan diketahui akan dia oleh orang yang di luar rumahnya itu. Artinya kalau orang itu dibuat maksiat di rumahnya sendiri itu dia punya hak. Kita tidak diwajibkan amal ma'ruf nahi munkar sampai mengorek dia. Tidak diwajibkan. Tapi kalau sudah zahir, bagaimana zahir? Terus seperti kedengaran suara seru nailobab apabila naik suaranya sekira-kira melalui pagar rumahnya ini. Bila kita lintas di pagar rumahnya dengan kuat pakai musik, mana dia dah zahir. Itu kita kena tegur. Kalau dia pun sangat buat kecil, ya tu kita tak tahu lah. Terus
Maka barang siapa mendengar akan yang demikian itu daripada luar rumahnya itu, maka harus ia masuk ke dalam rumahnya itu dan harus ia memecahkan alat permainannya itu. Dan demikian lagi apabila terangkat suara orang yang mabuk minum arak dengan perkataan yang biasanya digunakan pada antara mereka itu, sekira-kira mendengar akan suara mereka itu oleh orang yang di jalan raya. Orang yang di jalan raya dengar suara pokok yang mabuk, ini suara orang mabuk lah. Nah itu dia boleh masuk. Yang boleh tangkap. Terus maka inilah hak orang yang menzahirkan maksiatnya itu yang diwajibkan bagi diingkari maksiat itu. Syarat yang keempat, bahwa adalah maksiat yang diingkari itu diketahui dengan ilmu syariat yang muwafakat orang mempunyai mazhab akan haramnya itu. Macam ini. Jadi bila khilaf ulama jangan diingkari. Contohnya udang mazhab kita Syafi'i belum makan. Mazhab Hanafi itu memang udang termasuk benda yang haram. Udang. Ada orang Hanafi tengok kita Syafi'i makan udang, haram tak boleh. Dia tak boleh kata itu. Memang haram pada mazhab engkau. Kami tak boleh. Ada maksiat tu kan bukan hadas. Bukan benda itu haram secara mutlak. Ijma' 4 mazhab. Kita kalau udah haram itu kan. Dan kalau kita tengok di dunia ni pula, orang mazhab Syafi'i semua banyak duduk di tepi-tepi laut. Kita di kepulauan Nusantara ni semua Syafi'i. Dia makan udang bagus. Orang Hanafi di pegunungan sana dia bertiga. Di Kashmir sana udang mana ada apa? Ketat lagi-lagi. Kalau udah haram kita berjalan, kita macam di Kerala, di Madras, itu banyak mazhab Syafi'i. Ini elok udah kita. Kalau Hanafi tak boleh. Kalau di Karachi di mana? Banyak orang di orang Hanafi. Maka ketam tak harga makan. Tapi bagus juga lah, setengah tak makan. Jadi boleh harga murah. Kalau itu makan belakang, bagus kan? Macam cerita di Mesir, budak-budak orang Arab yang namanya ikan besar mana, kepala dia tak makan. Dia makan ikan, dia makan isinya. Dia buang sampah lah. Memang kita Melayu, daripada hambul dan sampah, mereka pun kan? Kita boleh produk kan? Kepala ikan. Lama-lama harapan pahamnya dijual. Dulu di modal tu sama, kata orang Melayu kalau dia baru cari kepala ikan. Sedap buat cari kepala ikan. Tapi saya membesarkan kepala ikan dengan makan banyak, saya berupa. Orang yang makan kepala ikan dia banyak jadi berupa. Mungkin yang tu juga dia tak makan juga. Kita makan sampah, itu jadi berupa. Ala kulli hal, bila khilaf antara ulama jangan diingkar secara mutlak. Termasuk macam berpokok. Katalah kita terima ada pendapat yang kata haram, ada pendapat yang kata makruh, ya kan? Di segi hukum, kalau di segi kesehatan itu lain lagi. Saya tak boleh rokok, saya membahayakan kesehatan orang lain. Bukan haramnya rokok, tapi karena dia membahayakan kepada kesehatan rokok dan kepada orang lain. Itu boleh diingkar. Jadi benda yang diingkar ini benda yang disepakati oleh ulama. Termasuk yang sering terjadi di Madinah, di Raudhah, di Masjid Nabawi. Kita orang Syafi'i bila masuk ke Masjid Nabawi, kita kan lepas asar kan, masuk lepas subuh kan, kita sembahyang sunat tahiyatul. Bagi mazhab Hanafi dan Hambali, dia tak boleh, dia haram sembahyang lepas asar. Sembahyang apa pun tak boleh. Yang kita di Raudhah ni sering haram. Kan, karena dia mazhabnya Hambali. Maksud haram tu Ham punya mazhab, aku punya mazhab sunnah tu, ya kan? Jadi yang tu termasuk perkara yang dia tak boleh mengingkari. Dia kena mengaji lebih lagi lah. Memang mazhab dia haram sembahyang lepas asar, ya kan? Bagi kita Syafi'i, bila kita masuk masjid, walaupun lepas asar, kita tetap sunat sembahyang tahiyatul. Itu yang ada dalam mazhab kita.
Syafi'i. Kalau mereka tak boleh, karena pasal masing-masing langsung duduk. Kan khilaf ulama, maka itu tak payah diingkari. Ada pendapat yang mengatakan boleh. Jadi bila ada pendapat lain, artinya khilaf yang mu'tabar lah, khilaf daripada ulama yang diambil kira dengan khilafnya. Dia ada juga khilaf yang tak diambil kira. Dalam kaidah usul fiqh, walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafan lahu hazzun minan nazari. Bukan semua berbeda pendapat itu masih diambil kira. Ada berbeda pendapat itu tak diambil kira. Seperti dalam mazhab khilaf Daud Zahiri itu tak diambil. Karena khilaf dengan Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i itu ambil kira. Tapi kalau khilaf dengan Imam Daud Az-Zahiri itu macam tak diambil kira. Itu tak diambil kira. Katalah misalnya ulama satu dunia kata riba itu haram. Dia ada seorang ulama dia kata halal. Boleh kira ini khilaf mazhab ulama. Tak boleh. Siapa dia yang? Ya kan? Bukan semua khilaf yang dikira, kecuali khilaf yang berdasarkan kepada dalil-dalil yang kukuh, hujah-hujah yang kuat. Bukan semua khilaf yang dikira. Nah, jadi yang tadi ini kembali kita yang diingkari itu mesti sesuatu yang disepakati oleh ulama atas maksiatnya, atas keharamannya. Terus. Maka tiada harus bagi orang yang mazhabnya Syafi'i bahwa menegur ia akan orang yang mazhabnya Hanafi yang meminum nabid, yaitu arak yang diperbuat daripada sesuatu yang lain daripada inab, yakni arak yang lain daripada anggur. Jika ia minum, akan demikian itu akan kadar belum sampai memabuk. Itu dalam mazhab Hanafi boleh. Kan Nabi kita buah anggur itu diramah dalam air, direndam dalam air untuk diminum besok hari, disegar macam jus anggur kan. Kalau malam ini diramas-ramas dalam air, besok masih boleh diminum dan segar airnya itu karena dimalamkan. Apakah lagi kalau bekasnya itu bekas tanah, macam kan dulu bekas apa? Macam air dalam apa? Tempayan kita kan sedang ini. Jadi kalau anggur dia diremas-remaskan macam itu, direndam dalam air, satu malam masih boleh. Kalau sudah 2 malam, di hari yang kedua, kalau berbaki dan kita datang minum, karena sudah ditakuti itu terlampau masam dan sudah menjadi akhir. Kalau malam yang ketiga itu memang sudah jadi akhir. Ini masalah khilaf malam yang kedua. Hanafi yang boleh. Bila boleh Hanafi, mana kita tak boleh mengingkari orang Hanafi yang meminum anggur yang dia rendam 2 malam. Dia minum pada hari yang kedua, itu boleh bagi mazhab dia. Kita Syafi'i tak boleh. Bagi Syafi'i yang itu dah jadi awal. Bagi Hanafi kata dah, bila dah 3 malam baru jadi awal. Itu dia khilaf yang tu lah. Jadi kita Syafi'i tak boleh mengingkari Hanafi yang meminum yang baru berlalu 2 malam. Kalau sudah 3 malam yang itu semua tak boleh. Basam sudah melebihi, sudah ada jadi awal. Kalau sekarang ini ditambah kimia itu mungkin mempercepat lagi jadi awal dan sebagainya. Ini contoh saja. Artinya kalau ada khilaf ulama yang mu'tabar itu kita tak boleh mengingkari karena bagi mazhabnya boleh. Jadi mazhab Hanafi ini minum Nabi. Kalau kita Syafi'i kita maka udah ketam. Jika Hanafi yang ingkar haram. Tak boleh kan? Haram itu mazhab kamu. Kami halal. Termasuk kan bermacam-macam binatang yang ada khilaf ulama macam bok apalah. Ada yang kata halal, ada yang kata haram, macam-macam lah. Jadi kalau yang mana yang ada khilaf ulama itu tak boleh diingkari karena masih ada pendapat ulama yang mengatakan itu adalah boleh. Terus
Bersalahan jikalau meminum akan yang demikian itu oleh orang yang mazhabnya Syafi'i. Maka lazim orang yang mazhabnya Syafi'i itu menegur akan dia sama ada dia meminum bagi Nabi itu akan hal yang membawa akan mabuk atau tiada. Dia kalau 2 malam masih belum mabuk, masih belum jadi arah dan lain-lain, tapi kita Syafi'i tidak berbeda. Yang bagusnya kan seperti undang-undang kita dan undang-undang di negeri masing-masing di Malaysia kan kita beragama Islam, berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah dan bermazhab apa? Syafi'i. Artinya undang-undang mahkamah syariah mesti mengambil kira dengan mazhab yang resmi kerajaan. Kita bermazhab Syafi'i. Kalau kata macam Nabi tadi, kalau di Malaysia, kalau dia 2 malam ini kita ingkari lah yang itu adalah benda yang terjadi. Karena resmi undang-undang yang berlaku di negeri ini adalah atas mazhab Syafi'i. Itu yang perlu ditegaskan. Jadi apa namanya? Kita ingkari kalau dia minum. Macam Neha bagi ahli Neha. Neha ni paham. Dia ada masalah itu. Orang yang ahli dia tahu berapa lama Neha ni tahu minum lah. Tidak jadi apa? Dah jadi ahak. Kalau dia kata masih 1 malam macam ni, ini apa? Tapi kalau dibuat dalam bentuk ais pula, dia boleh tahan sampai berminggu pula. Maksud dia yang berubah tu kalau ditahan dan di luar sahaja, dia akan cepat masam kan? Kadang-kadang ada khilaf antara ulama dan apa namanya cara pengalaman masing-masing. Terusnya. Demikian lagi dia harus bagi orang yang mazhabnya Hanafi bahwa dia menegur dia akan orang yang mazhabnya Syafi'i yang memakan dhab, yakni dia waktu. Ada Hanafi, dhabnya haram. Kita Syafi'i dhabnya boleh. Banyak orang bertungkang minyak dhab di Mesir, kononnya ada kekuatan apa lagi orang itu lah. Yang ini bagi mazhab Syafi'i boleh. Hanafi tak boleh. Jadi kalau orang Syafi'i makan bab, dia tak boleh sama. Kenapa? Itu adalah boleh. Termasuklah udang ni, termasuklah apa? Ketam. Terus. Dan barang sebagainya tiap-tiap yang harus pada mazhab Syafi'i dan tiada harus pada mazhab Hanafi. Maka tiada harus bagi orang yang Hanafi itu, bagi orang Hanafi itu menegur akan orang Syafi'i yang berbuat akan yang demikian itu, maka kiaskan olehmu pada segala masalah yang bersalah-salahan ulama padanya. Itu contoh saja, kiaskan masalah yang lain-lain. Macam kita mazhab Syafi'i, bila kita bermusafir dan kita duduk di satu tempat lebih pada 3 hari, selain daripada hari kita masuk dan keluar, kita boleh kasar kan kita dari Kuala Lumpur pergi ke Singapura berpahari dan 3 hari, lain pada hari masuk, lain pada hari keluar, kita boleh buat jamaah dan qasar. Kalau Hanafi dia boleh buat jamaah dan qasar, kalau dia duduk itu 17 hari. Karena kalau Syafi'i dia tak boleh sampai 3 hari, dia takkan 3 hari saja kan. Tapi kalau dia Hanafi, dia boleh sampai berapa? 17 hari. Cuma dalam Hanafi pula, dia tak ada jamaah, dia cuma ada qasar. Itu contohnya. Kalau Hanafi nak qasar sampai 10 hari, apa? Dia mazhab boleh bagi mazhab. Artinya, yang khilaf ulama tak payah terkeluar, karena dia ada pendapat ulama ini. Terus. Rukun yang keempat, nafsul ihtisab, yakni kelakuan menyuruh atau kelakuan menegakkan itu dan baginya itu 4 derajat. Mungkin sedikit. Derajat yang pertama at-ta'lim, yakni memberitahu akan seorang yang berbuat akan sesuatu pekerjaan yang mungkar dan bebal dengan bebalnya. Maka yaitu lazim atas seorang menegur dan mengajar akan sembahyangnya, seperti meninggalkan ia akan tuma'inah di dalam rukuk atau di dalam sujud dan barang sebagainya, tetapi dengan perkataan yang lemah lembut ketika mengajar akan dia. Ini cara menegur yang baik. At-ta'lim ini diperkenalkan. Orang yang tidak tuma'inah pada rukuknya atau pada i'tidalnya itu akan tegur.
Karena di sini ada beda mazhab. Coba tengok, contoh orang India, orang Pakistan. Bila dia sembahyang, dia rukuk. Ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dia cepat sangat tu. Yang tidak tu macam kadang-kadang kita jadi tak kuat minat kan. Waktunya tidak. Memang dia boleh. Kalau Syafi'i, tak boleh lah, wajib kita berkumah. Kata orang, apalagi kalau India, Pakistan yang lama dari Malaysia, dia tahu lah menyesuaikannya. Kalau memang dia hadapi, dia rokok lah. Sami Allah bermenangi dah. Kadang-kadang rokok pun tak ada nak tegak sangat. Dia dah apa namanya, turun. Sama juga duduk antara dua sujud. Kalau kita Syafi'i wajib berkumah minat ketika duduk antara dua sujud. Dia kadang-kadang bangkit pada sujud tu. Allah macam segera aja apa namanya sujud kedua. Situ kan ada khilaf mazhab itu. Biarkan. Itu mazhab kan. Ya kan? Bagi kita yang muda Syafi'i, kita tegur kan. Karena kita kata ini wajib dalam mazhab kita Syafi'i berkumah minat. Contoh lagi, dia sembahyang dia tak baca Fatihah. Dia sembahyang subuh dia tak baca Fatihah. Kita Syafi'i wajib baca Fatihah. Hanafi, Maliki tak wajib. Makmum dalam sembahyang subuh baca surah Al-Fatihah. Dia pakai tumpang Fatihah ke imam. Itu khilaf ulama. Engkau bayang tak sah, ulang lain. Siapa tak baca Fatihah? Itu kalau dia Syafi'i. Kalau dia Hanafi, dia tak wajib. Jadi kan bila berbeza mazhab itu apa ya? Tegur. Terus Derajat yang kedua, al-waqtu, yakni menjagarkan dan mengingatkan dengan menakutkan dan dengan menyukarkan dan dengan memberi nasihat akan orang yang mengerjakan maksiat, padahal ia mengetahui akan kejahataannya, seperti orang yang mengekali akan minum haram atau berbuat zalim atau mengekali mengumpat akan manusia, padahal ia mengetahui segala yang demikian itu haram. Maka seyogianya bahwa dijagakan dan ditakutkan dan ditakutkan dengan siksa yang datang daripada hadis Nabi SAW dan daripada dalil yang dihikayatkan kepadanya kelakuan orang yang saleh-saleh yang dahulu-dahulu, dan dikhabarkan kepadanya adat orang yang saleh-saleh yang dahulu-dahulu, dan diringankan akan dia dengan berbuat kebajikan, dan sekalian yang demikian itu dengan kasih sayang kepadanya dan dengan perkataan yang lemah lembut, dan jangan dengan perkataan yang keras, dan jangan dengan perkataan yang memarahkan. Itu adab kita menegur orang, ya kan? Jangan dengan perkataan yang keras, kasar, ya kan, berdepan dengan dia. Itu tak jadi apa nasihat. Itu namanya fadhihah. Kalau nasihat kita menegur dengan cara baik, memberi nasihat. Kalau fadhihah kita memalukan dia dengan menyebutkan kesalahannya di hadapan orang banyak, itu mempamerkan dia punya kesalahan. Terus Derajat yang ketiga, apabila tiada memberi manfaat akan dia dengan perkataan yang lemah lembut dan dengan pengajaran itu, maka menegur akan dia dengan perkataan yang keras dan dengan perkataan yang kasar. Kalau sudah beberapa kali masih dia itu angkat sedikit suara. Macam kita anak, kita beri contoh. Kita tengok anak kita dia conteng dinding kita putih, haram kita hitam. Contoh lah, anak kita conteng dinding kita yang putih dengan haram, duduk-duduk. Baik, dia dengar butuh kita balik. Abah balik kan? Lari, cepat. Cukuplah. Apa yang kita cari? Mana dia? Masa dia tahu dah yang dia buat itu benda sana. Itu yang dia lari berapa dia. Bukan dia tengok abah lari. Tengok kata dia balik mana? Dia jauh dah. Di mana dia sedar dengan kata dia menconteng dinding ini. Nanti abah dia maaf. Itu tingkatan pertama. Kalau dia dah lari, mana secara nasihat boleh. Tapi tak boleh bawa watan. Siapa yang buat tadi? Kita nasihati. Jangan lagi buat demikian. Baik. Yang kedua,
Si abah ni balik, budak tu contek. Dia tahu kereta abah dia ramai, dia baru tak tahu dia dulu kira. Kita sampai memakai kereta dulu kira. Ini kena pun tak payah orang ni. Jadi kita terus, ini dengan bahasa angkat sikit. Yang tadi dia tahu salah, dia cabut awal, dia berhenti lah. Itu kita bagi kaunseling dia nasihat. Yang ni kena angkat suara. Hai, mana ni? Tegur dia. Yang ketiga, dia ketegak. Yang ni kita tegur dia tak nampak dulu kira. Yang ni bawa hotan. Apa kita bawa hotan? Jangan yang pertama tadi langsung kita bawa hotan. Mana dia yang dulu kita cari. Dia ada sembunyi. Bawa dia betul sembunyi. Mana dia? Kita geram dia. Ini bukan masalah. Kita dah didik dia. Peringkat kita ambil dia. Dia yang sedar dengan kesalahan dia. Cukup dengan kita dia punya berhenti. Itu bagaimana dia menghargai kita. Dan kita berelok tegur sikit dengan dia. Lain kali jangan buat rumah nak kayu, nampak orang kita cantik, nampak semua. Jangan buat tanah. Tak payah pasal dia dah. Kita bagi kaunseling. Tapi yang nombor 3 ni, kita dah pakai kereta, buka pintu kereta, dia pun tegur mereka, dengar. Yang ni baik. Itu kita kena makan. Kita tengok dia punya martabat dia itu macam mana. Begitulah juga amar ma'ruf nahi munkar. Polis mereka. Kalau di kampung dulu, imam ada pada imam. Pokok yang baru masuk kampung ni kan, tu imam minta menggembira. Polis pada kita, imam dia tegur. Kalau kampung atau cukup. Dia dengar apa kata imam minta kami tahu. Itu sudah memadai. Tak payah kita diganjar, ya. Tapi kalau dia tegak, ya kita balik. Terus. Dan jika patut dimaki akan dia, maka harus dimaki akan dia. Tetapi jangan dimaki akan dia dengan perkataan yang sangat keji, seperti kata ia berzina dan melakukan mukadimahnya. Dan jangan dimaki dengan perkataan yang dusta, tetapi dimaki akan dia dengan perkataan yang tiada sangat keji, seperti dimaki akan dia dengan dikata akan dia ya fasik, atau dikata akan dia ya ahmak, yakni hai orang yang kurang akal, atau dikata akan dia ya jahil, tidakkah engkau takut akan Allah Ta'ala, atau dengan katanya ya ghabi, hai orang yang gemuk, dan barang sebagainya daripada tiap-tiap yang dibilangkan memaki akan dia. Dan sekalian itu sekira-kira hajat buah, dan jangan berlebih. Tengok hajat tadi, yang cukup dengan dipandang mata dia berhenti, yang tak cukup kita kena cakap, dengan cakap berhenti dah cukup, kita tu tak melewatkan. Kalau kita tengok dia tak berhenti, cakap dia tak berhenti, itu kena bermain. Nanti mana mereka tu kena menjelaskan semua. Terus. Derajat yang keempat, apabila tiada memberi manfaat yang demikian itu, maka ditegakkan akan dia dengan tangan, seperti dipecahkan alat permainan yang haram itu, dan dilupakan aratnya, dan ditanggalkan pakaian sutra daripada kepalanya atau daripada tubuhnya, dan ditegakkan akan dia daripada duduk atas hamparan sutera, dan ditolakkan akan dia daripadanya, atau dikeluarkan akan dia daripada rumah yang dirampasnya dengan ditarik tangannya atau kakinya, dan barang sebagainya sekira-kira hajat dua. Dan jangan berlebih, dan jikalau dapat ditumpahkan araknya, maka jangan dipecahkan bejadanya itu. Dia tengok dia punya apa namanya, kalau dia teruk sangat boleh sampai dipecahkan. Kalau boleh tumpah araknya, pakaian boleh pakai dulu. Terus. Dan jikalau tiada memberi manfaat yang demikian itu, melainkan dengan dipukul dengan tangan atau ditendang dengan kaki, maka harus berbuat akan dia dengan demikian itu. Artinya mengikut darjah kemungkarannya dan kepahamannya. Kemudian syahadat.
ada satu soalan. Apakah sholat itu terbatal jika seseorang itu bersugi selepas angkat takbir? Memang bersugi sangat disuruhkan sebelum kita sembahyang pada mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi mengatakan sebelumnya dia pada wudhu. Kalau Hanafi kita Syafi'i sebelum sembahyang sangat disunatkan bersugi. Bersugi boleh dengan kayu sugi ataupun dengan sebangsa kain mungkin daripada disuruhnya bersugi, boleh bersugi walaupun selepas takbir boleh, tapi jangan dengan perbuatan yang banyak. Kalau masih banyak batal pergerakan lebih daripada 3 kali. Kalau dia bersugi selepas dia bertakbir sekali saja, jangan dengan dapat pahala sunat tapi puasa yang wajib. Memang ada pendapat mengatakan walaupun sesudah takbir elok masih bersugi dari perlupa bersugi, tapi pergerakannya jangan lebih daripada 3 kali. Dan takbir dia tertelan sepihak suginya itu membatalkan sembahyang. Itu yang macam makan. Macam kita juga lepas buka puasa lekat korma caranya. Lihat kita pun jadi manis lah dengan korma yang ada di celah gigi itu. Kita pun tertelan liur yang manis yang dari korma itu, maka itu dihukumkan kita minum sebenarnya. Jadi jangan kalau ada manis berkumur-kumur dulu supaya jangan dihitung seperti minum. Itu dicas seperti minum. Di korma yang itu benda manis apapun ada di celah gigi kita, kena air liur kita, sehingga air liur kita itu jadi manis. Kalau kita telan air liur itu, artinya sama hukumnya dengan minum benda yang bagaimana mengurus jenazah yang bercampur dengan bukan Islam, seperti kapal terbang yang berhempas, jadi panjang sekali. Saya yang mudah dulu. Apakah amalan yang sesuai untuk diamalkan bagi orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang sedang berdakwah? Maksudnya ini amalan bagi dia lebih bermanfaat semasa mengaji ilmu ataupun semasa berdakwah. Orang mengaji benda yang paling penting semasa menuntut, dia bersifat wara. Itu sangat diambil kira untuk kebaikan ilmu. Orang yang mengaji tanpa ada sifat wara, itu kebanyakannya ilmunya akan menjadi hujah katanya. Orang mengaji makan kena jaga. Kalau dia makan benda yang haram lah, ilmu boleh masuk. Kalau masuk ilmu benda tak jadi manfaat. Itu kata Imam Syafi'i, syakawtu ila waqi'in su'a hifzi فأرسلني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Orang yang menuntut jangan sampai mengerjakan maksiat, karena itu menghalang daripada sampainya nur ilmu dalam badannya. Kalau yang berdakwah ini lebih daripada itu, dia mesti mempunyai kekuatan rohani. Orang yang berdakwah ini lebih daripada orang lain, dia perlu ada kekuatan rohani. Orang yang mengajar begitu juga, bukan sekadar kefasihan, kepetaan, kepintaran mengajar, yang itu pun sangat diperlukan. Yang lebih dari itu lagi, rohaniah orang yang mengajar. Orang yang mengajar itu kuat, yang melayu dia, banyak bacaan Quran dia, banyak zikir dia. Ini akan membantu kepada kesan daripada ilmu kepada orang yang mendengarkan ilmu daripada. Nah, berbanding dengan orang yang memang mereka nak sampai pun hebat menyampaikan, tapi dia sendiri bankrupt dalam amalan dia. Dia tak ada tahajud, tak ada baca Quran, dakwah dia tu dia kurang berkesan. Dia mesti ada kekuatan rohani kepada seorang guru, seorang tim dakwah. Kalau wara itu sudahnya itu masa mengaji lagi, masa pendakwah itu sendiri mesti mempunyai sifat kerohanian yang tinggi.
banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak bersalawat. Jadi sehingga nanti apa yang dia sampaikan itu dia ada kesan yang tertentu dalam hati pendengar dia. Kadang-kadang dia bercakap bukan pandai sangat, tapi orang boleh beramal dengan ilmu yang dia sampaikan. Itu ada barakah amalan rohaniah orang yang mengajar. Dia bukan pandai sangat bercakap pun, tapi terkesan kepada diri orang dan boleh merangsang orang untuk beramal. Nah, itu dari mana kekuatan itu? Bukan daripada pemerintahan lidah, itu daripada kekuatan rohaniah. Itu yang perlu dipikirkan. Sekadar fasih menutur dan pandai mengajar, ataupun pandai guna alat pandang dengar saya. Kita kadang mengandalkan kepada alat pandang dengar saja. Yang sembahyang dia macam mana, tahajud dia macam mana, kadang mengajar wudu pun tak ada. Dia mesti yang mengaji itu mesti warak, mengajar itu lebih mengaji sentiasa ada wudu. Kalau mengajar Masya Allah sangat perlu sangat kepada wudu. Dan seumpama itu demikian. Ringkasnya warak. Yang terakhir, apakah hikmah Sayyidina Umar menyuruh berbuat salat tarawih 20 rakaat padahal ia tahu berapa rakaat Nabi buat salat tarawih? Nabi buat 8, Umar buat 20. Siapa yang mau buat 20 dia tak ikut Nabi, dia 8. Sebenarnya Nabi kita buat 8 itu bukanlah amal lebih. Kita jadi Umar buat 20. Nabi ketika buat 8 bukan Nabi kita larang. Siapa buat lebih pada 8 tak boleh. Nabi kita tak kata begitu. Itu yang Umar yang buat berapa? 20. Jadi bila Nabi tak larang, benda itu boleh. Ya kan? Itu yang Umar buat 20. Dan benda itu tidak dianggap satu kesalahan. Kalau kita bid'ah Umar buat 20, Nabi buat 8 saja tidak bid'ah. Karena benda itu at-tarku laisa dalil. Nabi kita tak buat 20 itu bukan satu dalil bagi mengatakan tak boleh 20. Cuma Nabi kita tak buat lebih pada 8. Bermakna bukan Nabi kita melarang lebih daripada 8. Ini panjang cerita. Baik, cerita jenazah tadi bagaimana nak mengetahui itu kena gunakan karinah-karinah yang ada. Cara apa yang pasti kan yang mana yang Islam, yang mana yang tidak Islam, ya kan? Yang ini memerlukan kepada kepintaran untuk melihat. Kalau misalnya nampak semacam semua, itu macam mana nak buat? Nah, maka dibuatlah ijtihad di mana yang dianggap munasabah dengan sifat-sifat yang ada. Itulah cara dia yang terakhir. Tak ada cara lain lebih pada itu. Kadang tak ada kemampuan lagi. Ada orang yang buat kajian dengan apa? Mungkin boleh yang ini orang Malaysia ni Islam ni ya, yang tu kita tak sampai tahap macam tu. Berapa kos nak buat yang tu bukan sikit. Sampai lah mati di bola bubuk semuanya kan. Jadi mana yang dianggap lebih dekat tadi. Sama juga dengan hukum. Kan orang mati yang bawa anak atau yang sekeluarga yang mana dulu waris dia macam mana apa semua yang untuk putra dibincang belum faham. Kalau yang mati dua adik di Malaysia ada adik dia ada yang abang dia, yang mana yang mewaris dulu, yang mana yang mati dulu dan macam-macam cerita dalam munasahah dalam ilmu faham. Baik, sekali itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya lupa pejabat belum beritahu ya ini pengalaman rohaninya bukan saya
tukang guru dari para ulama untuk menganggap Lailatul Qadar saban itu. Apa yang kita sebenarnya panjang kata atau ini tidak yang terdepan mengikut awal puasa. Artinya berpedoman kepada awal puasa. Jadi natijahnya kalau tahun ini karena kita awal puasa pada hari Ahad, maka insya Allah Lailatul Qadar insya Allah besar kemungkinan pengalaman rohaniah yang sangat banyak para ulama mengatakan akan terjadi insya Allah pada malam 27 nanti yang jatuh pada malam Jumat. Karena dalam 10 hari terakhir ini tak ada malam yang lebih afdal pada malam 27 nanti. Kan tadi malam 22 malam Ahad, malam kemarin kan 21 betul dia ganjil, tapi kena malam Sabtu di malam Jumat. Oh Masya Allah, hebat malam Jumat. Ini malam ini pun ganjil juga 23 kan. Tapi malam Senin dengan malam Jumat menang Jumat lagi. Karena malam Jumat nanti memang 27. Itu caranya. Nah, jadi di minggu pengalaman rohaniah saja. Bila mula puasa hari Ahad, Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 27. Yaitu bertepatan dengan malam Jumat. Dia ada lagi nanti bila mula puasa hari Senin lain lagi, mula hari Selasa lain lagi, mula Rabu lain lagi, mula Kamis itu kita tahu apa ke depan. Yang macam kita mengatakan bahwa kita kira. Jadi malam Jumat itu malam 27 insya Allah Lailatul Qadar. Baik, bagi kita yang menganggap malam Jumat ini Lailatul Qadar, jangan kurang ibadat kita pada malam ini, pada malam Jumat. Bila kurang akan ditunjuk oleh Allah kepada dia. Kalau kita kata Ustaz, beritahu pada malam Jumat kan, saya malam ini tidak dulu. Orang yang macam ini dia tak akan dapat dibuka hijab kepada dia, tak akan mungkin. Masih demikian. Orang yang dia dapat pun sejak bulan 21 lagi 30, cuma malam Jumat nanti itu lebih lagi. Sama juga, kan kalau kita puasa, saya ingat ada apa? Yang jatuh lah kata ikut pengalaman rohaniah pada malam 21. Memang malam 21 itu dah Lailatul Qadar kan? Orang yang dapat malam 21 itu dia pada 22, 23 sampai akhir bulan lebih hebat lagi ibadahnya pada malam 21. Kalau dia cakap udah dapat dalam 21 kemarin ini, yang ini tak dapat kan? Tidak saja kan? Orang itu dia tak dapat. Tengok Nabi kita tadi ampun dosa yang dahulu dan yang kemudian seandainya begitu berdosa. Nabi kita tak berdosa. Qiyamul lail Nabi kita bagaimana? Ibadat malam sama bengkak kaki dia. Itu baru betul dia berdosa. Dia mensyukuri pun lebih kuat lagi daripada dia dapat. Itu makna bukti yang kata, kalau kata 27 itu dia dapat sebelum 27 sungguh-sungguh, lepas 27 lagi dia sungguh-sungguh karena mensyukuri apa yang telah dianugerah oleh Allah. Baik sedikit tanda-tanda Lailatul Qadar pada diri kita nak campur pada diri kita bagaimana? Ada tanda dalaman, ada tanda luaran. Hati kita sangat hibah. Kita mau sedikit berdoa dah saya. Itu tanda hati kita telah tersentuh pada malam itu. Air mata kita pun begitu deras, lebih pada biasa. Itu tanda luaran kita. Jantung kita mau berdebar lebih pada biasa. Badan kita mau menggetar lebih pada biasa. Itu tanda kita seperti diberitahu. Itulah dia tanda Lailatul Qadar. Tanda dalam diri ya, pada
zahir hati, air mata kita. Tanda luaran, kalau malam itu musim dingin, dia tidak terlalu dingin. Kalau malam itu angin bertiup, dia tidak terlalu kencang. Kalau malam itu hujan, dia tidak terlalu deras. Dan juga tidak kedengaran bunyi angin menyala. Itu tanda-tanda luaran. Tanda selepas di aula, pagi hari matahari akan terbit muram sedikit, tidak secerah biasa. Dia cahayanya seperti malam sedikit. Yang itu terpada pada malam tadi lah, ya kan? Itu nak bagi kelompok. Dan coba tonton buat kajian kepada diri malam Jumat. Tapi sebelum itu sekarang ya belum lah. Ya, tengok lagi malam Jumat nanti macam mana. InsyaAllah diberi berkah. Allah.